Saudara, kalau kita mulai nggak punya sikap hati untuk bayar harga, makanya kita lihat persoalan itu begitu menakutkan. Coba Anda lihat itu ya, nanti Anda baca di rumah. 12 pengintai, yang 10 percaya, mereka pasti dikalahkan orang raksasa di Yeriko. Kenapa? Mereka nggak berani bayar harga. Tapi yang dua, Yosua dan Kaleb, dia berkata gini, aku yakin Tuhan sanggup menyelamatkan aku. Saya berdoa di rumah doa ini, Anda adalah orang-orang yang terus berani bayar harga. Saudara, saya nggak akan pernah baca firman kurang dari satu pasal. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa tuh. Saudara baca firman, nggak baca firman satu hari, nggak bisa. Saya bersyukur hari ini jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan sudah 80% jemaat, saudara. Kemarin kita tanya, berapa di saudara yang sudah menyelesaikan baca Alkitab selama setahun dari Kejadian sampai Wahyu? Karena kita ada program suka membaca Alkitab. Sudah ber-70-80% jemaat angkat tangan mereka baca Alkitab. Dan kemarin kita beritahu gini, kamu terus bayar harga. Jangan cuma kisah mengalami Tuhan tuh 10 tahun yang lalu. Jangan mengalami Tuhan tuh cerita 15 tahun yang lalu. Tapi alami Tuhan now. Kapan saudara? Yang keras. Kapan saudara? Yang keras saudara. Kapan saudara? Yang kenceng suara. 1, 2, 3 bilang. Sekarang. Anda setuju? Jangan cerita kekristenan kita, kesaksian kita. Gak apa-apa cerita 10 tahun lalu is good. Tapi Tuhan masih bekerja, Tuhan masih beracara, Tuhan masih bertindak, Tuhan masih melawat, Tuhan masih menjamah. Bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 5 tahun, bukan cuma 3 tahun yang lalu. Tapi dia masih bekerja, bertindak dalam hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, bahkan masa depanmu. Sampai dengan kata sekarang. Yang percaya bilang amin. Saya berdoa nanti kalau dalam pelayanan dan mendoakan ada orang sakit, orang itu bisa disembuhkan Tuhan. Bukan cerita dulu, tapi cerita hari ini. Cara yang kedua yang dilakukan oleh wanita itu, yang pertama dia adalah orang yang bergairah. Dengan cepat saya ingin sampaikan ini. Maka yang kedua, wanita ini di ayat 21 berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wih, ngeri saudara, ngeri. Yang lain saudara kesenggol jubah Tuhan, nggak kerasa apa-apa. Tapi dia punya iman, kepercayaan, keyakinan berkata gini, asal ku jamah jubahnya. Saudara, ada 4 level iman yang terus kita mesti angkat atau kita belajar untuk perbaiki. Level iman yang pertama, saudara, adalah orang yang cuma tahu bahwa Allah itu ada. Karena ada orang yang nggak percaya Allah itu. Orang yang percaya Allah itu ada, itu udah punya iman. Tapi itu level yang paling bawah. Pak, level iman apa Pak yang bisa membuat mujizat seperti perempuan ini terjadi? Kalau level yang pertama, Anda belum bisa mengalami ini. Tapi Anda mesti naik ke level yang kedua. Level yang kedua adalah level iman. Percaya bahwa Yesus Allah itu adalah Sang Juru Selamat dalam Roma 10 ayat 8-10. Maka Anda akan diselamatkan. Itu Anda percaya Yesus adalah level iman yang sekedar bukan Anda lebih dari sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Tapi untuk mengalami mujizat seperti ini, Anda mesti naik ke level yang ketiga. Level iman yang ketiga adalah dia nggak sekedar percaya bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat saja, tapi dia meyakini, dia percaya bahwa Allah itu akan memenuhi segala keperluannya dan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaannya seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Dia yakin hidup ini penyertaan, perlindungan, kekuatan datangnya dari siapa saudara? Yang keras. Datangnya dari siapa saudara? Tuhan. Tapi untuk mengalami level iman, sehingga dia mengalami mujizat ini, dia mesti naik dalam level iman yang keempat. Yaitu dia percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan wajib hidup sama seperti Kristus pernah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini bicara apa Pak? Orang yang punya level iman percaya dia wajib hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Artinya dia meyakini apa saja yang Yesus ucapkan, firman itu keluar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia bukan cuma percaya Allah itu ada. Dia nggak sekedar percaya Yesus Sang Juru Selamat. Dia nggak sekedar percaya bahwa semua keperluannya, semua kebutuhannya dicukupi. Tapi dia yakin gitu. Kalau aku jalan, apa kata Tuhan? Firman-Nya itu pasti terjadi. Amin apa amin? Saya ulang ya. Orang yang percaya gini loh, kalau Tuhan ngomong, Tuhan bicara, itu pasti terjadi. Pak, gimana cara dengar suara Tuhan? Saya nggak mungkin jelaskan hari ini. Saudara, Anda bisa belajar dengar suara Tuhan. Nomor 1 yang paling gampang, Anda isi hidupmu dengan firman.
Supaya apa? Jangan Anda bablas, Anda salah dengar. Karena firman itu dijamin benar. Semakin Anda isi hidupmu dengan firman, tanpa sadar firman itu akan Anda hafal, Anda ingat, dan tiba-tiba ketika Tuhan bicara, firman itu nyambung. Klik. Dan kalau Anda jalan, firman itu tiba-tiba akan jadi sebuah kenyataan dalam hidup Anda. Makanya saudara, Anda isi hidupmu dengan hubungan yang intim, dapatkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup. Kenapa kok saya mesti tulis rema? Saya di handphone saya ini ada tulisan rema. Jadi saya kalau baca firman, saudara bukan cuma 5 pasal, 6 pasal, karena kami ada program SMA, bukan cuma nggak begitu saudara. Saya baca. Kalau ada kata-kata yang mulai baca, itu langsung saya seperti terbuka gitu. Contoh hari ini, saya itu lagi merenungkan Mazmur 18 ayat 30 tadi pagi. Coba dibuka, Mazmur 30, coba. Mazmur 30 atau 31, coba dibuka. Tuhan berkata, dan adapun Allah, jalannya itu sempurna. Saudara ketika itu baca ayat itu, saya itu baca Mazmur 18 mungkin udah beberapa kali, karena saya baca Alkitab sudah selesai beberapa kali. Tapi ketika firman itu keluar tadi pagi, bisa Mazmur berapa? 18 ayat 30 atau 31. Adapun, nah ini mantap. Adapun Allah, ini contoh saja. Adapun Allah jalannya apa saudara? Sempurna. Ini saya nggak khotbah, saya kasih contoh. Tiba-tiba firman itu ngomong dalam hidup saya. Percayalah sama Tuhan. Tuhan tuh jalannya nggak mungkin salah. Saya bilang, yes Tuhan, jalanmu sempurna. Sekalipun aku belum bisa melihat semuanya. Tapi aku yakin kalau aku ada di trackmu, jalanmu pasti apa? Sempurna. Bukan cuma itu. Tuhan berkata gini, ingat, waktu kamu jalan, yang sempurna tadi mungkin ada tantangan. Tapi janji Tuhan adalah apa saudara? Murni. Nggak bisa ada kawinnya. Nggak ada palsunya, nggak bisa ditiru-tiru. Janji Tuhan tetap iya dan lalu Tuhan ngomong gini, kalau kamu terus jalan di jalan Tuhan, maka dia akan menjadi perisai. Tuhan Allah itu akan jadi perisai bagi semua orang yang berlindung. Pada siapa saudara? Kepada Tuhan. Tadi pagi saya baca 6 pasal, tapi ada satu bagian ayat yang tiba-tiba bicara kuat dan saya mesti tulis. Saudara, makanya kalau Anda tanya, Pak, bahan khotbahnya Bapak banyak nggak? Saudara, saya khotbah udah banyak, tinggal tunggu timingnya kapan bahan itu keluar, sudah kapan itu. Kenapa? Tuhan tuh bisa kasih tahu begitu banyak. Jadi kalau nyiapin khotbah, saya nggak nyiapin baru besok khotbah ya enggak. Karena saya tahu Tuhan udah bicara banyak, saya udah punya kumpulan cerita firman Tuhan, saya udah punya kumpulan firman dalam hidup saya, dan ada firman-firman yang sudah saya praktekin, dan saya mulai bagikan. Tuhan bicara, ini kamu ceritain, ini kamu bagiin, kamu sharingkan, supaya jadi kekuatan dan bisa menolong orang lain. Saya berdoa, seperti perempuan tadi, asalku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. Saya berdoa, selama ada firman dalam hidupmu, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Mazmur 33:9 berkata, waktu dia memberi perintah, maka semuanya akan ada. Waktu dia memberi sabda, maka semuanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Bagian ketiga yang terakhir, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini Alkitab berkata, ayat 22, berkata gini, teguhkanlah hatimu. Saya mau sampaikan dengan cepat bagian ini. Kenapa kalau Tuhan ngomong teguhkanlah hatimu? Karena perempuan ini dilihat Tuhan adalah pribadi yang terus berharap kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata teguhkanlah hatimu. Saudara, Tuhan tuh mau di era sekarang ini. Dengarkan ini. Saudara, jangan andalin yang lain. Karena kalau Anda andalin yang lain, Anda bisa kecewa dengan yang itu, saudara. Andalkan semua keberadaanmu hanya kepada Tuhan. Gimana Pak caranya ngandalin Tuhan? Tergantung hatimu bersih atau enggak. Kenapa tergantung hati? Alkitab berkata Amsal 4 ayat 23. Hati itu mesti dijaga. Karena dari sanalah akan terpancar apa saudara? Apa saudara? Coba kehidupan atau ada sesuatu yang lain? Coba dibuka Amsal 4 ayat 23. Saudara, dari situlah hatimu dijaga. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Jadi kalau Anda jaga hatimu, Anda akan lihat kehidupan. Kehidupan ini bukan cuma napas. Bukan. Tapi kehidupan masa depan. Amin. Kehidupan bicara visi yang akan Tuhan genapi. Amin. Kehidupan bicara kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan. Terobosan, mujizat yang dia bisa buat dalam hidup Anda. Waktu Anda bisa jaga hati. Kenapa Pak hati? Hati itu akan menghasilkan perkataan. Karena yang meluap dari hati, keluarnya lewat apa? Ucapan. Ucapan akan membuat sikap atau pilihan dalam hidup ini.
Makanya saya harus berhati-hati dengan apa yang saya bicara. Karena dari hati itulah omongan keluar. Omongan ini akan menentukan, Anda ngomongin terus, itu akan menentukan sikap dan pilihan dalam hidup Anda. Kalau pilihannya salah, habis kita. Kalau pilihannya benar, masa depan tersedia. Dan tanpa sadar sikap pilihan itu akan membuat hidupmu punya karakter seperti itu. Karakter yang Anda hidupi terus-menerus akan menjadikan sebuah masa depan yang bahagia, yang baik. Kalau hatimu baik, berarti masa depanmu menjadi masa depan yang baik. Nasihat yang terakhir, saya mau tutup dengan ini. Saya mencatat di Alkitab, kata depan tentang hati. Tapi ada 7, kalau nggak salah ada 7 yang saya dapatkan kalau saya simpulkan. 7 hal tentang hati, sikap hati negatif yang mesti kita tinggalkan. Kata yang pertama adalah tawar hati. Apa saudara namanya? Yang keras, 1, 2, 3 bilang, Anda mesti tinggalin ini. Kenapa Pak? Karena tawar hati itu bisa membuat hati kita jadi kotor, saudara. Tawar hati itu membuat ketakutan. Jadi kalau hatimu tawar, berarti nggak ada rasa lagi. Anda mulai biasa-biasa, Anda bilang, Tuhan, kembalikan hidupku. Aku mau jaga hatiku. Karena dari situlah terpancar apa, saudara? Kehidupan. Yang kedua, kata tinggi hati. Saudara, berkali-kali Tuhan berkata, jangan tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Yang rendah akan ditinggikan. Kalau kita mulai, manusia itu lahir, memang waktu cerot sejak lahir, manusia itu punya kecenderungan untuk apa, saudara? Sombong. Untuk tinggi hati. Nah, oleh karena itu setan seringkali tes kita, masukkan kita dalam pencobaan untuk kita mulai sombong. Kalau ada kesombongan mulai lewat, hati-hati. Kita bilang, Tuhan, ajari aku rendah hati. Waktu makin diberkati, makin bertambah, tetap kita rendah hati. Tapi kata yang ketiga, ini saya simpulkan dari beberapa kata di Alkitab tentang hati yang negatif tentunya. Yang ketiga adalah kata pahit atau sakit hati. Saudara, sangat mengerikan orang-orang yang hidup dalam sakit hati atau kepahitan. Ngeri sekali. Saudara, ada orang-orang yang sakit hati, dia punya kapasitas yang lebih, tapi akhirnya dia bisa hancur di tengah jalan karena dia mulai hidup dalam apa? Kepahitan. Saudara, jangan gini loh. Saudara tidak bisa jagain semua orang untuk menjaga hatimu. Yang bisa engkau jaga adalah hatimu. Mungkin ada orang yang fitnah kita, ada orang yang hakimi kita, ada orang yang jahatin kita. Nomor 1, kalau saya, nomor 1. Misalnya saya diomongin, kamu mesti begini. Namanya kita, saudara, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang sorotannya lebih banyak. Betul ya Pak Budiman? Ya. Jadi pendeta lebih banyak disorot, makanya nggak banyak orang mau jadi. Tapi kalau di sini harusnya suka jadi hamba Tuhan, saudara. Saudara, kadang-kadang ada yang ngomongin. Nomor 1, saya akan bilang ini, Tuhan, kalau ada inputan, nomor 1, saya cek, apakah itu memang saya kerjakan dan tidak benar. Artinya, memang itu firman, dan saya nggak lakukan. Saya lupa, atau saya nggak kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Saya coba introspeksi dengan Tuhan. Tuhan, jangan-jangan ada yang salah dari hidup saya. Nomor 2, kalau itu kritiknya saudara menghancurkan, kritiknya destruktif, tidak konstruktif, tidak jelas, bahkan cenderung untuk menyakiti, saya bilang, saya tutup pintu untuk yang namanya apa, saudara? Luka hati. Sehingga saya tetap bisa ketemu, saya tetap bisa say hello, saya bisa berkata, ya apa kabar? Dengan hati yang suci dan murni. Saya tidak perlu menanggapi berlebihan. Tidak perlu. Kenapa? Itu bukan saya yang kerjain itu. Supaya apa? Luka hatimu, sakit hatimu diselamatkan. Tapi yang berikutnya, 1, 2, 3, 4 adalah apa, saudara? Iri hati. Saudara, iri itu hati-hati, saudara. Dengki. Kain itu bunuh hanya gara-gara apa, saudara? Iri. Anda bisa menghancurkan sesamamu, menghancurkan saudaramu, menghancurkan pasanganmu hanya gara-gara apa? Iri. Saudara, kalau organisasi udah iri, waduh bahaya, saudara. Pengerja udah mulai iri, hati-hati. Jangan iri. Terus yang kelima adalah susah atau lemah hati. Saudara, ada orang yang kita pernah bilang, jangan susah hatimu. Jangan lemah hatimu. Hati ini saudara mesti dijaga. Jangan saudara biarkan kesusahan itu berlarut-larut, nemplok di hati kita. Dan merasa kita ini jadi semuanya, hidup ini kayaknya jadi korban terus. Stop, berhenti itu. Yang setuju katakan amin. Jangan, kan gua korban ini, kan gua korban nih, kan gua korban nih. Jangan gitu, saudara. Jadikan hidup ini
Penting untuk bersyukur, untuk ngelawan susah hati, Anda mesti bersyukur. Bahwa Tuhan itu mereka-rekakan yang baik, sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat. Makanya, God is good. Kurang mantap. God is good. All the time. God is good. Saudara, pelayanan dimanapun, jadwal mungkin gak menguntungkan. Kenapa sih dia dapat pagi terus, gue sore terus? Dulu saya pernah ngalami itu. Kita berkata gini, Tuhan, aku gak mau susah hati. Aku gak mau iri hati. Aku mau hati yang benar, lurus di hadapan Tuhan. Yang keenam, keras hati. Saudara, orang yang keras hati itu adalah orang yang keras kepala, saudara. Udah keras nih kepalanya, hatinya tambah. Apa yang terjadi orang yang keras hati? Tuhan sukar untuk berbicara. Sulit ngomong. Kenapa? Keras, saudara. Kalau dikasih tahu, enggak. Itu cocoknya buat kamu tuh, bukan buat saya. Itu cocoknya buat Bapak, bukan buat saya. Orang yang keras hati selalu cari alibi. Itu kalau banyak Pak Budiman cocok tuh buat yang di belakang itu, bukan buat saya. Kalau saya setiap kali dengar khotbah siapapun pendeta, bahkan ada pendeta yang kadang-kadang dalam artikulasi, dalam cerita, dia mirip khotbahnya. Saya bilang, Tuhan, tolong introspeksi hidupku. Kan ada lagu gini, selidiki aku. Terus apa? Lihat hatimu. Hah? Lihat apa? Hatiku. Jadi kalau saya dengar khotbah, saya bilang, Tuhan, ini jangan-jangan khotbah sampai 2 kali, jangan-jangan lagi tegur hidup saya. Kalau saya dengar khotbah, atau saya lagi dengerin pendeta, saya nggak bilang, Tuhan, ini khotbah, kayaknya aku udah dengar 3 kali, Tuhan. Kayaknya aku udah lebih top dari dia. Enggak, saya dengar, jangan-jangan tuh lagi ngomong 3 atau 4 kali yang sama, dengan konten, dengan artikulasi suara yang keras. Jangan-jangan Tuhan lagi bicara buat hidupku. Aku mesti cek, Tuhan. Jangan-jangan aku lagi nggak lakukan, dan Tuhan udah ngomong 4 kali. Jangan sampai Tuhan ngomong lagi yang berikutnya, aku belum lakukan itu. Anda bisa paham maksud saya? Orang yang keras hati selalu berkata, enggak lah, itu buat dia lah, jangan. Tapi yang terakhir, saudara, yang terakhir, hati yang negatif yang mesti kita singkirkan. Yang ketujuh adalah bercabang hati, atau disebut bengkok hatinya, atau disebut dengan kata mendua hati. Saudara, jangan hati kita bengkok, cabang, menduain Tuhan. Tapi biarlah dengan segenap hati atau seluruh hati kita memuliakan Tuhan. Ayat terakhir, pemusik bisa, yuk. Ayat terakhir, Yesaya 26 ayat ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Bagus banget. Saya nggak bisa terangkan panjang dan lebar, tapi cukup Anda baca lahan-lahan ya. Jangan cepat-cepat. Lalu Anda tangkap ini kebenaran. Ini ayat yang ngomong, bukan kata quote, bukan quote manusia. Ini ayat firman. 1, 2, 3, yuk. Yang hatinya teguh. Ingat, yang hatinya apa, saudara? Teguh. Namamu bukan Teguh, tapi hatimu harus teguh. Kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Orang yang hati bisa meneguh. Makanya Tuhan nengok pada perempuan itu berkata gini, teguhkan hatimu. Karena dia tahu ini perempuan yang sedang berharap sama dia. Saya berdoa hari ini, apapun krisis, mungkin 3 krisis tadi sedang kita lewati dan kita alami di depan kita. Tapi yuk kita jadi bergairah. Yuk naikkan level iman kita. Yuk kita terus berharap, teguhkan hati kita, singkirkan hati yang negatif dari hidup kita, supaya kita bisa ketemu Tuhan. Kita katakan selidiki.